Halo semua, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini kita akan lanjut pembahasan mengenai flowchart. Diingatkan ya bagi yang belum mengirimkan tugas di FD supaya segera mengirimkan karena itu penting. Ya, setelah kalian berlatih di FD itu akan membantu kalian untuk belajar tentang flowchart. Jadi silakan berupaya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, hari ini Anji akan lanjutkan membahas tentang flowchart. Jadi, flowchart itu adalah sebuah bagan yang menggunakan simbol-simbol yang logis ya, menggambarkan proses transaksi di dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini ada simbol-simbol, kalian bisa buka modul masing-masing ya. Ada simbol untuk input, untuk proses, penyimpanan dan lain-lain. Nah, di sini mungkin kurang jelas, tapi bisa lihat di modul masing-masing. Input itu simbolnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ketika kita menggambarkan flowchart di mana sesuatu itu berupa input atau output, gunakanlah simbol-simbol yang ada di sini ya. Lalu untuk menggambarkan proses, nah simbolnya ada dua yang biasanya dipakai ya, kotak kemudian trapesium. Kotak persegi ini biasanya untuk proses yang computerized yang sudah pakai sistem, sementara yang trapesium ini untuk manual. Manual itu ya kita melakukannya tidak menggunakan komputer atau aplikasi. Ya, nah penyimpanan itu ada seperti ini ya, seperti tabung. Ini simbol untuk database, tempat penyimpanan data. Lalu yang bulat kemudian ada seperti garis keluar ini untuk menyimbolkan magnet tape. Kalau kita simpannya di disket gitu ya, di tape, magnetic tape. Lalu yang berikut ada segitiga terbalik, ini untuk menyimpan file berdasarkan number. Kalau di dalamnya dikasih kode N, berarti itu penyimpanannya berurut nomor ya. Kalau ada juga perusahaan yang menyimpan data berdasarkan atau berurut tanggal, berarti kita pasang di sini D dan seterusnya. Ada juga yang alfabet, kita nanti pakai A. Nah, kemudian ada simbol lain-lain. Di sini simbol-simbol yang harusnya digunakan ya. Disebut lain-lain bukan berarti tidak penting, tetapi dia merupakan simbol yang akan melengkapi 3 jenis simbol yang lain. Nah, di sini ada satu contoh flowchart, kurang jelas ya, bisa lihat di modulnya masing-masing. Ada dua bagian ya, payroll ya, bagian penggajian dan bagian pencatatan gaji ya, yang membayar gaji dan yang mencatat. Itu dua bagian yang berbeda. Penting diketahui di flowchart kita akan menggambarkan per bagian atau per departemen. Di departemen 1 di kolom sini, departemen kedua di kolom sini, departemen ketiga dan seterusnya. Kalau hanya ada 2 ya tetap digambarkan 2. Nah, ini contoh-contoh simbol-simbol seperti yang tadi ya. Nah, kalau yang seperti ini tadi proses computerized. Kalau yang ini trapesium ini untuk proses yang manual. Lalu yang bulat ini untuk apa? Ini untuk konektor simbol. Kalau kita mau mengkoneksikan satu bagian dengan bagian lain, kita pakai ini. Kemudian ini yang bentuknya lingkaran tapi agak elips, itu terminator ya. Dia mengawali dan mengakhiri proses. Harus pakai ini.
Lalu yang penting juga adalah ini ya, dokumen ini ya, dokumen kalau uang atau berkas laporan itu kita pakainya ini. Oke, mari kita langsung masuk ke cara membuatnya saja ya, supaya tidak banyak makan waktu. Pertama, seperti menggambarkan di FD, kita harus masukkan dulu judulnya di flowchart. Masih kasus Alfamart ya, flowchart sistem penjualan PT Alfamart. Jadi kita harus beri judul, jangan sampai tidak ada judulnya, karena ini yang akan membantu pembaca. Masih besar ya. Nah, flowchart sistem penjualan PT Alfamart. Nah, di samping kiri sini sudah ada simbol-simbol yang harus dipakai. Kita mulai. Jadi yang mengawali proses tadi adalah untuk sistem penjualan. Biasanya orang yang mengawali itu siapa? Pelanggan ya. Kita ketik pelanggan. Oh, sorry. Bagian dulu ya, bagian biasanya di Alfamart itu ada bagian produk ya, mereka yang biasanya menyambut pelanggan kemudian mengarahkan ke produk-produk yang disediakan. Lalu yang berikut ada kasir, kita bisa tulis bagian kasir. Lalu yang berikut ada bagian pembuatan laporan, itu mungkin akuntansi kan, bagian akuntansi yang mencatat dan membuat laporan. Kita boleh besarkan ya. Nah, pelanggan memulai prosesnya di bagian produk. Pelanggan, kemudian si petugas di bagian produk melakukan apa ketika pelanggan datang? Misalnya dia mengarahkan ke produk ya, mengarahkan pelanggan ke produk. Mengarahkan pelanggan ke produk. Ini konektornya dikasih ya dari pelanggan ke proses ini. Setelah mengarahkan ke produk, pelanggannya mencari produk. Nah, tentu ada informasi ya bahwa dia sudah menemukan produk. Nih, misalnya kita taruh produk dan harga produk. Jadi sudah ketemu produk yang pelanggan cari ya.
Nah, setelah itu apa? Wah, setelah itu si bagian produk melakukan apa lagi? Nah, misalnya dia mengarahkan untuk, misalnya di sini tadi bukan mengarahkan pelanggan ke produk, tapi mencari produk untuk pelanggan. Ya. Lalu yang berikut dia mengarahkan pelanggan ke kasir. Mengarahkan pelanggan ke kasir. Jangan lupa kasih konektor. Yeps. Dah. Nah, setelah itu tugasnya selesai di sini. Untuk lanjut ke sini kita tidak boleh pakai anak panah naik begini ya. Kita kasih on page connector ya. Di konektor ini yang akan menghubungi, kasih aja kodenya A. Lalu kasih anak panah. Oke. Nah, konektor A kita bawa ke bagian kasir. A. Kemudian mengarahkan ke pelanggan. Jadi dia si pelanggannya ke bagian kasir tentu membawa ini tadi ya, dokumen mana dokumen? Wah, dokumennya hilang. Kita copy aja dari sini ya. Ya, ini kita kasih juga konektor. Nah, setelah itu bagian kasir membuat apa? Melakukan apa? Tentu dia akan menginput barang yang dibawa itu ya, scan barcode-nya. Nah, itu biasanya prosesnya manual atau komputerisasi. Ya, karena sudah di depan komputer itu berarti kita pakai simbol kotak ya. Berarti menginput data ke sistem dan mencetak nota penjualan. Ya, kasih konektor lagi. Setelah itu apa lagi? Setelah itu yang pasti keluarlah nota penjualan. Biasanya nota penjualannya 2 rangkap ya. Nota penjualan. Rangkap 1. Rangkap 2-nya di belakang. Nah, seperti ini ya. Rangkap 1. Nota penjualan. Nota penjualan rangkap 2 biasanya disimpan. Nah, simpannya pakai simbol yang lain ya, segitiga terbalik.
kita cari segitiga terbalik ini ya. Lalu misalnya itu kita simpannya urut date, tanggal, jadi kita pakai simbol D kecilin, kasih konektor dari dokumen yang kedua ke penyimpanan. Dokumen yang berikut kemana? Dia diteruskan ke bagian akuntansi, karena bagian akuntansi akan membuat laporan ya. Kita pakai on off page konektor lagi, off page konektor di copy ya, kasih simbolnya B, konektor lagi yep. Nah ini kita bawa ke ini ya, B. Nah nota rangkap 1 kita copy, kasih konektor. Nah nota rangkap 1 ini bagian akuntansi melakukan apa dengan nota rangkap 1 ya? Tentu dia membuat laporan ya. Kita pakai simbol proses computerized, membuat laporan penjualan. Jangan lupa kasih konektor ya. Setelah itu membuat laporan penjualan, tentu setelahnya menghasilkan juga laporan penjualan. Kita bisa cari di situ, kita bisa copy juga dari dokumen sebelumnya ya, tapi diganti namanya menghasilkan laporan penjualan. Nah laporan penjualan juga boleh dibuat 2 rangkap ya. Laporan penjualan geser ya, karena jangan lupa kasih konektor. Ini rangkap 1, di belakangnya rangkap 2 ya. Rangkap satunya dibawa kemana? Sama ya, disimpan juga untuk rangkap 2 ya. Kasih konektor lagi, lalu rangkap satunya dikasih kemana? Nah ini yang menutup proses flowchart kita, manager ya, manager Alfamart, kasih konektor ya. Selesai. Itu proses untuk menggambarkan flowchart ya. Jadi pertama kita harus kenali dulu simbol-simbol yang harus digunakan ya. Simbol-simbol apa aja yang harus kita gunakan dalam menggambarkan sebuah flowchart. Jangan lupa yang mengawali itu selalu pakai terminator dan yang mengakhiri juga terminator ya. Ini. Nah, kita bisa lihat hasilnya.